Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Jadi kita lagi di daerah sekitaran UNES dan kita mau bahas terkait dengan otonomi daerah di Semarang. Nah, apa sih yang jadi masalah di Semarang? Salah satunya adalah permasalahan sampah yang sangat banyak dan meresahkan masyarakat sekitar. Lihat tuh, di sepanjang perjalanan arah UNES banyak sekali sampah. Padahal ini adalah ruang publik yang seharusnya memberikan suatu kenyamanan dan kebersihan. Tapi dalam kenyataannya adalah zonk. Dan tahu nggak, menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 1945, pemerintah daerah itu mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat. Nah, termasuk soal sampah ini. Masalah permasalahan sampah seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2012, Pasal 12 Ayat 2 huruf E menyebut bahwa urusan lingkungan hidup termasuk ke dalam urusan pemerintah wajib. Walaupun tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar yang terdapat pada pasal 11, tapi pemerintah tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengurusi hal seperti ini dan bukan hanya pilihan. Nah, apalagi di kota Semarang ini kita udah punya Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, di mana di pasal 46 disebutkan bahwasannya pemerintah kota wajib untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian di pasal 5 dan pasal 7 disebutkan bahwa pemerintah kota wajib menyediakan sarana dan juga edukasi kepada masyarakat. Tapi kenyataannya tidak ada tempat sampah atau pengangkutan sampahnya tidak rutin. Bahkan sosialisasinya juga minim. Jika kita lihat, di situ sudah tertera dilarang membuang sampah di sini. Namun, kenyataannya masih banyak penumpukan sampah di area tersebut. Sehingga, di manakah pemerintah? Padahal nih ya, di Perda itu ada sanksi administratif dan denda bagi yang melanggar. Tapi coba tanya ke warga deh, emang ada yang pernah lihat sanksi itu dijalankan? Wah, kalau begitu baru ditindak kalau udah viral dulu. Baru gerak cepat. Kalau nggak ada, didiemin. Benar banget. Nah, itu salah satu bentuk otonomi daerah bukan hanya hak, tapi tanggung jawab. Kalau pemerintah punya kekuasaan tapi tidak digunakan dengan baik, sama aja bohong. Dan masyarakat juga harus tahu kalau otonomi bukan untuk Pemda saja, tapi untuk kita berkontribusi terhadap pemerintahan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya hingga melaporkan jika ada pelanggaran. Nah, setuju banget. Yuk abis ini kita geser ke masalah yang selanjutnya, yaitu jalan rusak. Ayo ikuti kita. Menurut UU nomor 23 tahun 2014, pasal 12 baru jadi bilang. Ini dia, jalan penuh jebakan Batman. Lagi habis hujan, gak kelihatan. Bisa nyungsep. Lagi kalau malam, lebih bahaya lagi. Dan lagi-lagi ini urusan daerah.
Menurut UU nomor 23 tahun 2014, pasal 12 ayat 1 huruf C, tentang pekerjaan umum dan penataan ruang, ini adalah urusan wajib daerah. Jadi, pemeliharaan jalan itu tanggung jawab pemerintahan daerah atau Pemda. Nah, apalagi kalau misalnya jalan rusak ini menimbulkan kecelakaan. Nah, menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa penyelenggara wajib dengan segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Terus, pasal 9 ayat 2 menjelaskan, kalau ada kerusakan yang membahayakan, pemerintahan kota wajib melakukan perbaikan darurat secepatnya. Tapi kenyataannya Ya, ditambal setelah viral di sosmed, bukan karena pengecekan rutin. Padahal kalau jalannya rusak bukan cuma rugi ekonomi, tapi juga membahayakan keselamatan warga. Nah, kuncinya lagi-lagi di akuntabilitas dan pengawasan. Otonomi daerah itu bukan berarti jalan sendiri, tapi harus melibatkan masyarakat dan juga transparan. Jadi, kita sebagai warga bisa memakai platform Sapa Mbak Ita untuk melakukan pelaporan jalan yang rusak atau sampah yang bertumpuk. Intinya, otonomi daerah itu seperti pisau. Kalau dipakai secara benar, bisa menjadi sebuah solusi. Tapi kalau dipakai secara nggak benar, menambah masalah. Semoga vlog ini bikin kita semua sadar bahwa kita semua punya peran dalam jalannya otonomi daerah. Bukan hanya pemerintah yang berperan, tapi kita sebagai masyarakat harus ikut andil dalam otonomi daerah. Terima kasih sudah menonton vlog kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.